benar Bu. Ini ya Bu, aku nggak main-main. Kalau udah Bu ada di koran apa gimana? Aku nggak main-main Bu. Ku tandai nih kayaknya Bu ya, ku tandai. Aku anak Arman depan. Ya. Arman depan. Oke ya. Oke. Siapa Dek? Anak Pak Arman Depari. Ya anak-anak. Itu orang loh, anak Pak Arman Depari ya. Itu orang BNN loh, jangan bawa nama situ. Setelah ini ya, Anak Pak Arman Depari ya. kalian langsung pulang ke rumah. Anak Pak Arman kayak gini ya, anak Pak Arman. BNN rupanya. Oh gitu. Bisa ditesurin juga nih Bu, tesurin aja Bu. Tesurin Dek. Malu kali aku ya. Kalian satu mobil nggak melanggar peraturan ini, kayak gini anak polisi ya. Tapi kita membubarkan korban yang sekolah loh. Buat kalian juga loh, bukan buat siapa-siapa. Ya, malu banyak ada seluruh jalan. Iya. Apa kabar pemirsa Trans7 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Denny Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di LKA Indonesia Lawak Club. Seperti yang sudah kita lihat bersama-sama tadi mengenai penayangan dari seseorang pelajar yang mengaku-ngaku bapaknya itu salah seorang perwira atau perwira yang berbintang di Jakarta. Iya. Judul kita kali ini memang itu, berlindung di balik bintang. Ya. Dan sudah hadir teman-teman kita dari PPLG, Paguyuban Pemuda Lopang Gede dari Serang, Banten. Saya langsung aja mau tanya nih sama teman-teman panelis ini. Bagaimana kira-kira menurut Anda mengenai Viti yang sudah disaksikan tadi, mengenai Sonya yang mengaku-ngaku bahwa dia itu adalah anaknya dari seorang berbintang. Saya agak keberatan gitu Pak. Kenapa keberatan? Silakan ke kamar mandi. Kenapa Anda keberatan gimana? Apa emang udah lama murus-murus gitu atau gimana? Loh, bukan ini masalah apa sih Pak? Oh katanya keberatan. Maksudnya keberatan tuh begini, Kenapa? idealnya kan harusnya 90 lah. Oh, saya sekarang? ini sudah 100. Oh berarti betul itu keberatan. Iya saya berasa agak Lu berat. mau tinju pakai ngurusin berat badan. Lagian orang keberatan ditanya suruh ke belakang. Itu harus diet itu. Diet. Pak. Ya diet. Diet. Kalau di Arab itu diet namanya. Diet. Nama panjangnya hidiet. Hidiyah. Itu Taufik Hidayat namanya. Pak, maksudnya Ya. mungkin tidak semua orang tahu kejadiannya. Tapi kan kita melihat dari rekaman yang ada. Menurut saya sebenarnya kan nggak perlu seperti itu Pak. Siapanya yang nggak perlu tuh maksudnya? Anak tadi nggak Ya. perlu mengaku-ngaku dia anak. Kalau toh dia anaknya bener pun dari yang disebutkan, sebenarnya nggak perlu mengaku seperti itu. Karena apa? Dia salah. Iya betul. Sebenarnya orang salah itu tuh satu kok Pak, minta maaf. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang ada prosedur yang harus dilalui, Ikuti. ya sudah ikuti. Kemana? Betul. Nah, dia salahnya apa? Misalnya tadi dia menggunakan kendaraan. Enggak tadi suruh ikuti kemana dia, Pak? Maksudnya ikuti prosedurnya, Meng. Wah, nggak ngerti dia Pak. Nggak ngerti. Prosedurnya, Meng. Prosedur. Jadi diikuti tahapan-tahapannya. Jadi kalau memang- Anda melakukan kesalahan misalnya lalu lintas, ya sudah ditilang. Iya. Aturannya seperti itu, membayar denda, memperbaiki yang salah, sudah. Nggak perlu bawa-bawa. Bapak siapa sih? Hah? Bapak siapa? Saya anaknya Edward Depari. Wah, kamu juga ngaku-ngaku. Tapi Nah, itu salah nggak satu enak, kan? contohnya. Cak. Nah, makanya gini, kalau mengenal seseorang tidak seperti apa adanya kan nggak enak. Makanya saya perkenalkan diri sebelum silakan, Anda betul, tahu iya, semua. iya. Saya dari suami pintar nyapu tapi jelalatan dan dulunya berandal. Wah, disingkat apa tuh? Supirnya jenderal. Oh. Saya terus terang, saya nggak pernah ngaku saya anaknya jenderal. Nah, karena bukan. Karena bukan. Iya, betul. Tapi saya saya jenderal ngelahirin anak lu langsung lu buang. Wah, ngerti dia Pak, ngerti. Saya punya temen. Tahu dia. Saya punya temen, dia anaknya jenderal. Iya. Dan dia nggak ngaku Sebagai anak jenderal. anak jenderal. Kenapa? Karena bapaknya juga nggak ngakuin dia. Oh, itu kan beda lagi. Repot Itu ya? ada masalah Beda di lagi keluarga ya? kalau yang itu. Nggak, artinya begini. Ketika ada masalah, apalagi itu sebenarnya kan sederhana masalahnya. Loh,
ya udah selesaikan di rumah makan. Ya kalau memang masalahnya Ini sederhana. maksudnya masalahnya itu kan nggak ribet Pak. Dia melakukan pelanggaran di jalanan. Bapak mau ke sono? Iya. Saya nitip tunjangan. Apa? Pak dendeng kering ada nggak Pak? Ada beberapa hal yang sebelumnya juga masyarakat bukan hanya dia ngaku-ngaku karena walaupun ada hubungan dekat seperti itu. Beberapa mobil aja kalau misalnya di jalan suka ditempel-tempelin tuh misalnya dengan Speaker, identitas. Bukan speaker mah biasa dong. Oh. Identitas misalnya dari kepolisian, Akpol misalnya. Atau topi, biasanya topi. Atau enggak Karpet, dia Mas, kasih karpet. stiker belakangnya, Bareskrim misalnya. PM. PM, yang Taman padahal Safari, itu adalah Taman mobil Safari, biasa. Nah mungkin itu kebiasaan-kebiasaan masyarakat supaya menghindari kalau misalnya dia kena masalah. Kopaja juga sudah tulis 502. Kalau Kopajak emang ada Seharusnya, jurusannya, Meng. Hah? Kalau nggak ada jurusannya, ntar orang naik tersesat dia. Orang Kan itu bis bukan fakultas. Kenapa minta jurusan? maksudnya jurusannya itu jurusan yang mau dia tuju, bukan jurusan dia mau sekolah di mana. Paling satu Pak, nggak pernah sampai 7 jurusannya. Yang mau dituju tuh bukan mau dituju. Maksudnya dia mau kemana nih? Dia mau sekarang Ini mau Bapak ngerti nggak sih? Nah, iya kayaknya dia yang nggak ngerti. Meng. Dia nggak ngerti nih. Kalau Vega kenapa? Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu Ya. ya. Saya dari banyak yang bilang sih gini, Anggun sih tapi bukan istri jenderal. Oh. Atau disingkat anak binal. Terus anak binal Kang? Jadi ketahuan deh. Sebetulnya nggak masalah kayak gitu. Uh-huh. Sekarang coba deh seandainya misalnya Cak Lontong bisa bilang nggak boleh. Seandainya Cak Lontong anak seorang jenderal. Lagi jalan rame-rame, yang lain di stopin, yang lain gak di stopin, Cak Lontong di stopin. Pasti pengen pengen sesuatu yang dipermudah dan segala Ya, macam. Bener kan nggak munafik kan kayak gitu, pasti mau kayak gitu kan? Ini mohon maaf ya, boleh saja berpikiran seperti Anda, tapi bahwa itu sebenarnya nggak benar gitu loh. Jangan membiasakan hal-hal yang tidak benar. Ah bukankah itu bagus membanggakan orang Nah, tua? betul. Membanggakan boleh, tapi ada tempatnya. Tempatnya di mana nggak Kemarin. disediain? Makasih Bang Omeng. Maksudnya tuh tempatnya tuh kalau bukan tempatnya tidak usah melakukan hal-hal tersebut. Iya. Seperti itu. Ya, tapi Kalau kan memang saya salah, ya sudah. Iya, tapi tetap harus membanggakan namanya orang tua kan yang walaupun yang melahirkan ibu kita, tapi kalau nggak ada struman dari bapak, itu Iya. tidak akan terjadi sesuatu Pak. Maka dari itu kita tetap harus membanggakan orang tua kita. Tapi kan kalau yang ini kan lagi bermasalah, ingin kemudahan. Hidup itu Iya. memang masalah Pak, yang meninggal aja masalah digusur terus. benar. Ini bapak mau ngomong apa sebenarnya? Bapak ini ngerti nggak? Nggak ngerti. Ya sudah. Ya sebenarnya kan itu udah banyak sekali sih ya Kang, kasus-kasus yang kayak gitu mengaku-ngaku. Yang benar tadi Kang Denny bilang itu sebetulnya faktor kebiasaan. Iya. Biasanya mencontoh kan dari yang sebelum-sebelumnya atau mungkin Betul. dari lingkungan keluarganya sendiri juga udah dibiasain gitu. Begitu ditegur salah atau gimana-gimana biasanya bawa-bawa nama orang tuanya, nama saudaranya seperti itu. Lalu juga apa ya biasanya kadang-kadang kalau misalnya di tengah kemacetan pasang lampu-lampu padahal sebenarnya bukan anggota kepolisian pasang lampu. Nah itu juga banyak tuh sekarang ya, sama mobil memakai Nah. peralatan Olahraga. kepolisian. Bukan, Oh, bukan peralatan. Tonot. Ya, tonot, atau enggak Nah. pakai Sirine. Iya. Kayak gitu biar cepet. Kemarin di rumah saya, Siapa? Sirine. sirine. Terus kemana sirinenya? Nggak tahu itu kok bisa dibawa di mobil bapak. Sirine itu, Meng. Nguing-nguing, Yang- Pak, Iya, bahasa iya. Inggrisnya. Iya, nguing-nguing. Wing gitu. Kalau Wing, Ronald wing, gimana, wing. Nal? Ya jadi Kang, ya jadi itu nggak masalah kan? Iya, nggak masalah. Aku pernah waktu itu Kang, jadi kan ada kalau di rumah sakit kan ditulisnya ya parkir dokter. Iya. Nah aku kan ngerasa itu bawa mobil suami, boleh dong harusnya parkir. Iya. Parkir di situ, alhamdulillah Kang. Apa boleh? Diusir, Kok nggak boleh. diusir? Ya maksudnya artinya kan berarti nggak bisa sembarangan Kan gitu. yang dokter suami kamu, bukan kamunya gitu Ya kan kan. aku istrinya dokter, lebih tinggi di atasnya dokter. Ya belum. Kalau dokter itu kadang-kadang umum, nggak bisa umpamanya mentang-mentang di dokter harus dokter. Seperti Jalan Saharjo kan tuh bukan dokter aja yang liwat Pak. Saya aja pelawak boleh lewat situ. Maksudnya Itu nggak kan dikhususin Pak. Nggak Itu dikhususin. itu jalan. Enggak, ini kan sama kasusnya Pak. Enggak, maksudnya kan dia sih di rumah sakit, Rumah Meng. sakit parkir. Di rumah sakit parkir. Khusus dokter biasanya kan karena harus operasi atau apa-apa, berarti dokter itu diberikan fasilitas supaya memudahkan dalam bentuk pelayanan kepada
masyarakatnya, dikasih pelayanan, tapi dia Makanya, pergunakan untuk kepentingan Kalau pribadi. mau gampang buat Vega, kamu Ya. kemana-mana bawa tempat parkir portable. Nggak ada. Ya bisa parkir di mana saja, bawa sendiri. Biasanya suka ada baju dokter di belakang. Nah, itu juga tuh salah satu Iya. yang supaya di. Kalau saya sih nggak malu kan Pak, maksudnya biar cepet tuh Pak. Jadi bawa mobil di belakang kasih baju dokter. Ah. Ya, seolah-olah tugas. Saya sih nggak mau, saya bawa aja dokternya tapi nggak pakai baju. Ronald gimana ngelihat yang ini nih, Sonya? Oke, tentang Sonya Adepari ya. Iya. Selamat malam semuanya. Malam. Saya adalah rombongan lelaki keling yang penuh dengan sopan santun. Disingkat apa tuh? Rolling Stone. It's a honky tonk rebel. Honky tonk. Hal seperti ini kan banyak di Indonesia ya. Saya sih mau mengembalikan kepada satu quote saja. Equality before the law. Jadi semua orang Semua orang di depan sama hukum di depan hukum. sama. Meskipun dia anak siapa nggak ngaruh, salah dihukum sesuai dengan porsinya. Setuju nggak? Setuju. Setuju lah, harusnya seperti itu ya. Meskipun dia anak presiden sekalipun, kalau misalnya memang equality before the law ya dihukum. Iya. Gitu ya. Saya ingat saya duduk aja Kang ya. Silakan duduk. Ada satu sosok yang saya kagumi, ini Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Raja Jawa. Iya. Ya, wakil presiden. Sri Sultan Hamengkubuwono waktu itu beliau masuk ke jalan yang verboden. Tidak boleh masuk. Ditilang oleh anggota kepolisian. Pangkatnya mohon maaf cuman brigadir. Namanya Brigadir Royadin. Ketika ditilang, atasannya Brigadir Royadin marah. Kamu tahu siapa yang kamu tilang? Itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kata Royadin. Kata atasannya. Jarwo. Tahu nggak? Sri Sultan malah berterima kasih, saya salah. Terima kasih telah menilang saya. Dan si Brigadir Royadin boro-boro dimarahin. Malah diberikan ucapan selamat telah bertugas dan baik dan malah dinaikkan pangkatnya. Nah, karena dia tidak melihat siapapun juga. Harusnya seperti itu. Tapi masalahnya di Indonesia pejabat-pejabat malah pengen diperlakukan khusus. Salah satu hal ya yang saya lihat di situ, apakah Brigadir Royadin. Royadin tadi tahu yang ditilang itu adalah Sri Sultan? Karena kalau ketika orang tahu bahwa yang ditilang atau dia sedang berhadapan dengan siapa, perlakuannya akan berbeda. Betul. Ya. Yang jadi permasalahannya karena Brigadir Royadin juga memang tidak mengetahui beliau. Anggap saja. Dan beliau tidak mengaku-ngaku. Yang hebatnya itu Ya. adalah beliau itu tidak Memang mengaku. itu yang dilihat kan dari sisi Hamengkubuwono-nya bukan petugasnya Pak. Yang dikatakan Ronald ini dari Iya itu seorang betul. Hamengkubuwono. Makanya yang hebatnya itu adalah memang Sri Sultan Sri Hamengkubuwono Sultannya yang itu hebat. yang tidak mengaku-ngaku. Betul. Ya. Di situ itu hebatnya di situ ya. Ya. Kalau soal kehidupan ya, saya sih selalu ingat petua seorang bijak bestari, orang Garut. Orang Garut. Namanya Raden Acep Basar Surapraja. Itu bapak kamu. Eyang. Hah? Kakek. Oh kakek, iya kan, kakek itu. kan saya besar sama kakek. Betul. Jadi dia bilang, Vokalis slang Pak. Bukan. Kak. Itu kakak itu, ini kakek. Jadi dia bilang jalani hidup itu gampang, ada 3. Tong, Tong. kade. Apa? Bukan lo. Bukan lu manggil. Kirain manggil Tong. saya. Tong tuh jangan. Tong tuh Kalau di- jangan. Kalau di Sunda tong itu jangan. Ya. Jadi 3 dalam hidup itu tong, Tong, kade, kade. sama cing. Tong itu jangan. Kade itu hati-hati. Cing itu coba ya. Cing Tante. itu coba. Bukan. Kalau di Betawi tante Betawi ya Pak. tante, Cing. Iya. Jadi yang saya bilang begini, hirup mah ya, tong adean kukuda berem, tong agul kupayung butut, tong aku angga. Ini tongnya Gak banyak ngerti Pak. lu gak ngerti apa lu ketawa? Ngerti apa? Ngerti? Apa ini? Ngerti apa yang diomongin Apa? tadi? Ngomong apa saya Artinya artinya? apa? Iya makanya kenapa ketawa-ketawa kamu? Ketawa aja nggak boleh Pak. Boleh, tapi harus ngerti. Ini mengandung nilai filosofi yang tinggi. Kayaknya dia mau bikin bangunan di atas empang, jadi perlu tong yang banyak. Lo kan lucu nih Pak berarti. Bukan. Bukan Tong gitu. adean kukuda berem itu kita nggak boleh
bangga dengan Barang yang bukan namanya milik kita. barang-barang yang bukan milik kita. Tong adean ku kuda berem, tong agul ku payung butut, tong aku angga. Jangan bangga sama benda, sama pangkat, sama jabatan yang bukan milik kita. Milik kita. Begitu. Gitu kan. Yang kedua, tong ngaku terusing ratu rembesing kusumah ari lain mah. Jangan ngaku keturunan orang penting kalau memang bukan. Iya. Emang kenapa eyang entong nu eta? Emang kenapa jangan yang itu? Kade. Dia bilang gitu. Hati-hati. Oh, kade. Kade, abong biwir teu diwengku, abong letah teu tulangan. Nah ini baru boleh ketawa ini. Boleh, boleh. Gak lucu ini. Gak lucu. Enggak juga. Boleh, tapi boleh. Gue juga nggak ngerti. Saya juga orang Sunda, tapi nggak ngerti. Kade, nanti abong biwir teu diwengku, abong letah teu tulangan karena bicara seenaknya tanpa ditimbang baik buruknya. Oh, Hati-hati. betul. Jangan sembarangan ngucap, mikir dulu baru ngomong, jangan ngomong dulu baru mikir. Jadi hati itu harus disimpan di depan mulut, bukannya Betul. mulut disimpan di depan hati. Itu Betul. sebenarnya. Yang Pak, terakhir, Maksudnya gimana Pak? Maksudnya tuh kalau kita mau berbicara kita harus berpikir terlebih dahulu Menyakiti supaya dia yang, tidak, Nah, gitu. jadi yang Melukai keluar itu hatinya memang untuk tidak. kebaikan. yang terakhir. Jadi gimana dalam hidup itu eyang kita harus menjalaninya? Cing. Cing. Cing jadi jelema anu hade gogog, hade togog, hade tata, hade bahasa. Gak lucu, Ca. Mana sih yang boleh ketawa di mananya sih Pak? Ini belum. Masa ini kan di LK, masa gak ada yang diketawain sama sekali? Cak, kalau di ILK kan kalau nggak ketawa harus punya makna. Nah. Gitu doang. Nah ini maknanya saya juga nggak tahu. Ketawa Makanya ini saya enggak. jelasin. Mau diterangin ini, Oh, mau iya, iya. diterangin. Jadi terakhir gitu kata kakek saya, cing jadi jelema anu hade gogog, hade tagog, hade tata, hade bahasa. Jadilah orang yang baik budi bahasanya, sikapnya, tahu adat, sopan santun, tingkah laku dan bicaranya. Semudah itu menjalani hidup supaya menjadi orang yang bermanfaat dan berbuat baik untuk semua orang. Iya. Dari mulut semuanya juga kan katanya. Iya. Dari mulut dan hati. Itu aja kalau kata kakek saya. Makanya- Jadi saya emang nggak mungkin lah ngaku-ngaku seperti itu. Dan memang saya tidak punya keluarga yang orang tinggi gitu. Oh makanya untuk menghindari itu banyak orang pakai masker Pak ya. Bukan, Meng. Jaga mulut itu, karena mulut itu mulutmu hari Rabumu. Harimau Pak. Harimau pak. Harimau. Harimau, Oh, hari Pak. Rabu. Hari Rabu saya Karena kondangan Pak. ILK itu hanya Senin dengan Selasa, hari Rabu nggak ada, biarin aja. Ini Mas, silakan. Aku adalah anak tukang parkir yang suka parkirin mobil jenderal. Waduh, disingkat? Ada tapir nakal. Gitu Pak, sebenarnya fenomena yang baru itu bukan cuma anak-anak yang mengaku bapaknya siapa gitu, orang tuanya siapa. Ada banyak fenomena sekarang itu bapak-bapak yang juga mengaku Pak. Bapak-bapak yang Mengaku bujangan Pak. Oh Nah, itu itu sih sampai ada kasus lagunya. yang dilaporkan oleh Anggun C. Sasmi. Iya. Padahal Itu- cucunya kekunci di gudang. Dan juga banyak kan kalau tadi yang diomongin menempel stiker-stiker di mobil, misalnya Iya. stiker apa, Instansi, instansi gitu. Sebenarnya di truk-truk juga banyak Pak, itu untuk menghindari masalah. Sayang istri. Pulang malu tak pulang rindu. Menunggu jandamu. Yang ditungguin di keriput Pak. Udah tua. Gitu Pak. Tapi sebenarnya banyak juga pengakuan-pengakuan yang akhirnya menimbulkan masalah. Gitu. Sudah saya research juga itu ada di situ tuh Pak. Tuh. Ngaku anggota BIN, Arsyad Todong pengendara dengan pistol. Oh gitu. dia ngaku anggota BIN. Nah ini yang Intelijen kedua nih Pak, kalau yang ini. ngaku anak jenderal, H, Pras Kapolres dan warga. Wow. Nah, Wah main peras emang kanebo. ini juga nih, ngaku aparat, sopir kementerian BUMN pukuli pengemudi taksi. Kasihan. Udah bedug kali dipukuli. Satu Ngaku lagi anak nih Pak, jenderal. mengaku anak jenderal polisi, dia keroyok mahasiswa culun. Ini kenapa culunnya mesti ditegasin banget ya? Ya ini mengapa? Karena dia diajak minum-minum, karena dia nggak mau, dia dipukulin. Tapi kalau dilihat apa yang dilakukan oleh mereka menurut saya tidak terlalu dahsyat dibanding Betul, dengan beberapa orang tua yang mengaku-ngaku lebih daripada itu. Seperti Ahmad Mossadegh ya, dia mengaku sebagai seorang nabi. Nah, Luar itu- biasa kan? Itu yang Ya, bener. Lia Eden, dia mengaku sebagai Malaikat. utusan malaikat Jibril. Itu luar biasa. Iya. Saya dulu pernah ngaku-ngaku ketahuan Pak. Anda ngaku apa? Saya ngaku Superman. Wow, untung. Ada juga Pak yang Untung ngaku kamu Superman. nggak ketemu Pak Jarwo. Pak Jarwo pernah ngaku jadi Batman. Kalau nggak berantem tuh. Untung loh, untung itu. Lagi ngaku Superman, sempak aja rendaknya Pak. Lah orang nggak percaya Pak ya? Iyalah.
Kan Superman gagah masa ada rendanya. Iya emang itu dia kesalahan dia Pak. Harus. Iya ya pakai yang renda-renda itu. Renda di kanan di Yang- kiri mawar yang sok- Pak. Kamu kok bisa tahu gitu? Nah, Jadi itu. gimana nggak tahu orang mijit bareng Pak. Kira-kira kalau kita ngelihat orang yang ngaku-ngaku seperti itu, cocoknya hukuman seperti apa? Nah, aku tanya sama Marsha deh. Ya perlu, oh ya sebelumnya aku mau Perkenalkan diri, ya, dulu silakan. ya. Aku itu bukan anak Pak Lurah, tapi kalau jalan petatang petenteng. Wah, disingkat apa tuh? Buah kaleng. Gimana, Sya? Jadi menurut aku hukuman yang pantas ya dihukum. Maksudnya kayak Dihukum kayak maksudnya gimana? Dilaporkan ke polisi? iya dilaporin ke polisi kalau udah parah banget ya. Tapi kan karena anak-anak itu hanya mengaku aja hanya untuk minta diperingan sebenarnya kan Iya sih. hukumannya. Enggak Pak, tapi kalau kita lihat tadi dia sampai bentak-bentak petugas loh malah dia tuh. Mungkin kalau di sana tuh ya di Medan bukan bentak-bentak, itu Emang kan ngomong cara-cara gitu, memang emang Itu bicara emang aja. kalau Gaya orang Medan bicaranya emang gitu. seperti itu. Aku orang Medan loh. Loh pertanyaannya kan polisinya kan juga bisa harusnya bentak-bentak, posisinya sopan kok. Nggak apa-apa karena yang waktu itu yang diakuin Jangan karena bentak-bentak dong Kak Oh iya, Mbak Vega, benar-benar. jangan bentak-bentak Enggak, teman enggak saya nih. bentak-bentak, emang Nggak gue ada masalah cempreng. nggak? Iya. karena itu anaknya Kenapa ya, Vega? Karma. Kenapa? Ya karena itu Enggak, jangan Nggak, tadi- bentak-bentak Mbak, jangan Tadi bentak-bentak. manggil Mbak. saya. apaan Meng? Apaan Oh, Meng? kan. Tadi manggil saya Pak. Tapi kan emangnya gitu Kang Denny, kalau orang punya salah, Iya. sebelum dimarahin dia marah duluan. Iya, begitu. Nyengor duluan ke orang Sunda bilang gitu. Secara Itu psikologis- self defense mechanism. Wah, gua salah. Ya, Sebelum dia gua melakukan dikenain seperti sesuatu, itu. ngeghost dulu gitu. Padahal harusnya dia kan, padahal dia dengan tenang, semua permasalahannya kan sebenarnya permasalahan yang mudah, yang bukan Iya. masalah yang besar. Ya itu tadi, tinggal minta maaf aja udah selesai. Tapi Marsha pernah punya ini nggak pengalaman? Pernah punya pengalaman nggak teman kamu atau enggak kamu mempergunakan fasilitas yang sebenarnya nggak boleh dipergunakan? Ya Marsha nyetir? pernah. Iya kan kayak gimana? Pernah sih coba? waktu sama Tuh, kan teman aku. manusiawi itu. Iya, waktu sama teman aku kita masuk jalur busway terus Ah. langsung telepon apa namanya? Omnya teman aku karena polisi gitu kan. Jadi ya udah dilewatin aja gitu. Lagian soalnya kita lihat kan selama ini kita kayak gitu ya nggak ada Maksudnya bukan tindakannya. kriminal maksud kamu Iya, tuh tindakannya. iya. Kita- Jadi kamu masuk ke jalur busway, Mm-mm. terus kamu di stop oleh polisi. Iya di stop. Katanya kamu ngapain masuk jalur sini kan nggak boleh gitu. Terus ya udah langsung teman aku telepon omnya. Terus Oh telepon omnya ada. omnya polisi ada. Oh omnya polisi ada Iya. omnya. Iya Soalnya terus jangan kayak temen om saya ditelepon, dia polisi Pak, Nah. ditelepon nggak diangkat. Kenapa? Waktu polisi tidur Pak. Berarti kan udah setelah ditelepon itu dikasih teleponnya kan sama Pak Polisi itu. Iya. Nggak bayar Pak Polisinya. enggak. Teleponnya dikasihin gitu. Cuma dikasihin aja. Oh iya. Untuk Akhirnya ngomong sih, Pak, hah? bukan dikasih maksudnya bukan handphonenya. bukan dikasih gitu, Nelson bukan dikasih ngomong. Kang Denny macam-macam ku tandai kau ya. Udah, Mawar mau cerita dulu, pelan-pelan. Mawar, kok mawar? Marsha. 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 Ini sih ini. Iya pokoknya gitu temen aku nelfon omnya polisi terus langsung diloloskan gitu. Nah si teleponnya dikasihin ke polisi atau? Ya dikasihin ngomong doang habis itu dibalikin lagi. Oh si teleponnya jadi ngomong sama telepon si polisi. Ya elah Ini kok Bapak. jadi Di telepon itu. berbelit-belit gitu. Marsha kamu ikut The Bear aja yuk. Marsha, tapi ngerti kan kamu? Apa yang dikatakan oleh polisi tadi? Ya ngerti. Oh ngerti, akhirnya Pak kamu- yang gak ngerti itu Bapak, Marsha ngerti. Iya. Aku Kenapa yang cerita Bapak kenapa malah jadi aku yang nanya? ditanyain aku ngerti atau enggak. yang nggak ngerti itu saya. Yang gak ngerti itu Bapak. Iya. Maaf. Bapak wasit tinju. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa. Tadi kita sudah membicarakan bagaimana orang yang mengaku-ngaku ya. Jadi bukan orang yang berhubungan. Tetapi bagaimana dengan orang yang memang dia mempunyai jabatan tetapi mempergunakan fasilitasnya untuk kepentingan pribadi. Atau enggak anak pejabat yang sebenarnya. Nah bagaimana kalau misalnya ini terjadi seperti yang pernah terjadi kepada seorang anggota DPR Rahel Mariam yang pernah menyurati kepada duta besar di Italia kalau tidak, Prancis ya, Prancis. Itu terus yang kedua bagaimana seorang rekan dari Menpan RB yang meminta juga fasilitas dipergunakan untuk ke Australia. Nah, kira-kira untuk menghadapi hal seperti ini, pendapat panelis di sini sangat diuji.
Karena akan disesuaikan dengan frame of reference yang pernah diterima. Cak Lontong, gimana menurut Kalau Anda? saya sebenarnya gini Pak, semua itu kan ada batasannya. Semua ada batasannya, maksudnya gimana? Batasan ketika seseorang menjadi pejabat dan tidak pejabat itu adalah Waktu jelas. maksudnya. Ya, Waktu. ya jelas secara waktu karena jabatan itu kan ada batasan waktu. Iya. Kapan Anda mulai pejabat dan kapan Anda berakhir itu ada sangat jelas sekali. Iya. Kecuali dokter 24 jam. Bisa. Iya. Kalau lagi jaga itu juga. Dokter jaga itu Kiper berarti. aja 2 kali 45. Itu kalau nggak perpanjangan waktu. Tapi dokter bisa 2 kali 24 jam. 2 kali enggak, 1 2 kali 24 jam lapor RT. lapor Meng. RW itu, Meng, kalau dia nginep di situ. Enggak, itu RW-nya itu kebetulan dokter, Pak. Tetangga Berarti saya. 3 kali dong. Iya. Nah itu juga alasannya kenapa dulu Barack Obama cuma 4 jam datang ke Indonesia kan. Ya, loh kenapa? Karena kalau 2 kali 24 jam dia harus lapor RT, males. Oh iya. Daripada Makanya dia ribet. balik ya. Biasanya di gelas tuh, Pak. Air teh Air itu. teh. Air teh. Ini RT. RT. Yang RT 3, RW 5. Tet. Cici Paramida. Iya betul. Iya betul. 10 nomor rumahku. Iya betul. Udah, berhenti di situ udah. Pak Mapa. Ya. Ambil hadiah di mana? Enggak ada. Segala pakai minta hadiah. Pertanyaan gampang minta hadiah. Nah kalau saya begini Pak. Ya, silakan. Kita ngomong kasus masalah seperti Rahel Mariam seperti itu ya. Sebenarnya kan ada batasannya sangat jelas. Wajar ketika seseorang, mungkin sebelumnya Rahel Mariam nggak ada kaitan dengan dubes di Prancis dan Iya. sebagainya. Tapi karena Ada jabatan? jabatan DPR pernah berkunjung atau apa jadi kenal. Iya. Namanya dubes atau siapapun teman di sana lebih paham tentang Prancis minta tolong. Selama itu dilakukan secara pribadi dan untuk kepentingan pribadi dan semuanya biaya pribadi, nggak masalah. Nggak apa-apa. Tapi ketika itu sudah untuk kepentingan pribadi tapi menyertakan misalnya nih sederhana saja kop surat misalnya. Kop surat seorang anggota dewan nggak bisa dipakai sembarangan. Iya betul. Apalagi ada logo dewannya. Kop surat Berarti Kang instansi. gorengan tuh salah tuh Pak tuh. Kop, Dia kalau bungkus gorengan suka ada yang kop surat. Itu yang salah bukan tukang gorengannya, Siapanya? yang bungkus. Yang bungkus tukang gorengan. Tukang gorengan yang goreng. Bungkus di mana-mana suka jadi pengamat bola, Pak. oh, itu bungkus Neni ah. Ini gimana sih? Ini dari tukang gorengan, tukang bungkus Naeni. Enggak, maksud saya kop surat itu kadang-kadang suka sampai ke tempat-tempat pedagang, Pak. Ya itu kan udah nggak dipakai, Meng. Kalau itu, lah itu apalagi Kalau itu udah nggak dipakai, penyalahgunaan. pulangin dong ke orang tuanya, Pak. Maksudnya ini bekas supaya berfungsi lagi. Sayang. Iya. Lanjut. Jadi begini misalnya nih. Jadi Anda pada prinsipnya Anda setuju kalau misalnya untuk kepentingan pribadi dan memakai untuk maksudnya Iya. dengan uang pribadi juga. Iya. Cuman kalau beberapa misalnya memakai kop surat, Nah, itu baru tidak boleh karena iya, itu usahakan sifatnya berkomunikasinya resmi. pun secara pribadi. Iya. Ya, Karena semanan. saya sudah, Semanan. misalnya saya anggota dewan, saya pernah berkunjung ke Prancis, kenal dong sama dubes. Iya. Kalau suatu saat keluarga saya mau ke sana lagi, kalau memang saya perlu, kenapa saya telepon, ya telepon langsung aja. Ya bingung dubes Surat. juga orang dia dewan masjid, Pak. Oh, kan? Apalagi itu. Enggak, sebenarnya orang biasa juga nggak masalah, Pak. Yang namanya kedutaan kan perwakilan negara kita. Iya betul. Biasanya kalau mau kedutaan tuh ada kalau di mata mau dapat Kedutan itu kedutan. Nah itu Pak, memang sebagai warga negara juga berhak menggunakan fasilitas itu menurut saya. Kemana ke loh? Kemana aja Bapak, terserah tanya Ah. ayo ting-ting. Maksudnya Meng kalau kedutaan kan yang resmi, yang berhubungan dengan Enggak negara juga Pak, tersebut. saya minta tolong, saya nggak tahu, saya datang kedutaan. Nah, Ya, itu Anda boleh. datang, Beda itu. dibantu, Itu baru, diberi bener. informasi semampu karena namanya Iya. Tapi warga tetap negara. memang ya namanya kalau saya nggak ngaku Pak, saya Iya. nggak ngaku siapa-siapa, saya ke kedutaan nggak diterima Pak. Kenapa kok nggak diterima? Kedutaan Inggris ternyata Pak. Kamu bukan warga negara Inggris. Makanya. Kamu kan Mongol. Oh iya. Nah ini yang mau ditanyakan adalah bagaimana mengenai yang Menteri Pan RB. Dia kan nggak tahu yang nanda tangannya katanya sekretarisnya. Walaupun sampai sekarang ini tidak ada yang namanya sanksi atau apa. Jadi dibiarkan seperti itu. Jadi ini kan menjadi satu
bahwa ya ternyata kalau melakukan kesalahan seperti itu nggak ada sanksinya, ya biasa-biasa aja. Artinya Itu kan jadi begini. contoh kembali. Iya, artinya itu harus dipertegas sekali bahwa memang itu tidak boleh. Yang kedua, kalau toh memang itu sudah terjadi, berarti ada kerugian negara loh di situ. Iya. Kalau memang fasilitas yang digunakan adalah fasilitas dari negara, kepentingannya pribadi, itu nggak boleh terjadi. Apapun sebenarnya itu harus diproses. Walaupun mungkin karena itu kalau memang itu dianggap khilaf atau sesuatu, bisa saja dengan cara mengganti semua. Iya. Tapi bahwa itu sesuatu yang tidak pantas itu harus dipahami bersama. Nggak boleh terulang lagi seperti itu. Kayak sederhana sebenarnya Pak, itu bisa dimulai dari hal sederhana. Jangankan yang instansi atau negara. Surat dokter. Iya. Kita dulu sekolah diajarin kadang-kadang. Iya, kalau sakit. Atau orang-orang yang kerja di kantoran pengen istirahat apa nggak sakit nggak apa, ya minta aja surat dokter, bayar berapa dikasih surat dokter, istirahat 3 hari. Di kampung lo udah ada dokter. Kampung itu dokter semua, saya juga heran. Ini kampung mana gitu kan? Oh, karena Anda lahir di fakultas kedokteran. Jangan-jangan Anda tinggal di Jalan Kapsul nomor 3. Loh, bukan. Bukan, dia di Itu tablet. yang dokter internis semua yang di situ. Saya situ. jalan salep. Oh, jangan salah. Salep Pak. Saya diinjeksi saya. Oh, Saya yang diinjeksi berapa tuh. Pak? Saya nomor 3 tuh injeksi. Oh ya ampun, Saya Joan. tinggal, Ya. Pak, saya tinggal agak bauan tuh Pak tuh. Apa tuh? Jalan kateter. Oh. Contoh seperti itu Pak. Tapi kan gak semua seperti itu, Cak. Nah Kalau- makanya saya bilang bahwa mental-mental seperti itu dari awal, dimanapun sebenarnya. Karena kalau kita udah terbiasa dari kecil, diajarin seperti itu. Dokter tadi itu. Saking pengennya bolos ya. Setiap hari saya juga dapat surat dokter. Ya kan karena suamimu dokter. Oh, beda nih. Beda lagi. Itu kan Ini- kamu dapat surat dari suami kamu waktu pacaran. Tapi itu nyiksa saya, Kang. Nyiksa apa? Pak, Saya setiap kali dia pacaran tahun berapa sih masih pakai surat aja? Jadi saya setiap kali dapat surat dari pacar saya yang sekarang jadi suami saya bawa ke apotik, minta tolong bacain sama orang apotik. Oh, karena tulisannya Iya. kayak resep. Nah itu, emang Iya. enak juga nggak enak sebenarnya dapat Enak, surat iya. dokter. Iya. Iyalah, itu keuntungannya di mana, Cak? Itu nggak semua. Loh kayak bukan gitu. masalah keuntungannya, begini menyalahgunakan sesuatu yang bukan pada tempatnya, itu contoh sederhananya itu. Tapi ada juga keuntungan-keuntungan yang sebetulnya membawa keuntungan juga untuk kedua belah Ya pihak. keuntungannya pasti membawa keuntungan lah. Lo enggak, kalau contohnya kalau yang itu memang karena itu kepentingan pribadi. Mutualisme dia. Ya. Maksudnya kan. Kalau yang soal kasus yang kemarin itu kan memang karena itu kepentingan pribadi lalu difasilitasi oleh negara Ya. seperti itu. Tapi kan sekarang contohnya banyak juga artis-artis misalnya mengatasnamakan, maksudnya gini, membawa namanya sebagai seorang artis, dia di endorse gratis, ya nggak nggak bayar, apa-apa. ya kan? Iya. Terus misalnya masuk ke tempat hiburan, oh artis-artis nggak bayar. Iya. Ya kan itu Ya nggak apa-apa dong. Nggak Ya apa-apa. kalau itu nggak masalah. Kan masalah. artis. Itu kan hubungannya bisnis, tidak merugikan Kan keuangan maksudnya negara. kalau artis itu Ya. tidak melakukan kebijakan untuk masyarakat. Tetapi dia menjadi contoh untuk masyarakat. Ya kenapa? Menurut saya Kang Denny itu adalah memang mental pejabat. Bukan hanya di Indonesia, ini penyakit memang mental Dunia ya? di dunia. Mental pejabat itu pengennya dilayani. Padahal harusnya mereka itu melayani. Istilahnya ini adalah psycho. Psycho apa nih? Merek jam orang suruh ngomongin Oh, pejabat. gimana sih psycho Sekarang merek tiba-tiba jam psycho? dia ngomong. Istilahnya ini Netizen adalah kali. psychobiopatology. Penyakit kejiwaan para birokrat. Ini nih, psychobiopatology ini adalah penyakit yang biasa menghinggapi para birokrat. Orang-orang yang merasa dirinya punya pangkat, punya jabatan. Jadi Inginnya tuh segala hal didahulukan. karena waktu mereka terbatas mungkin. Mungkin Karena saja ada dan waktu memang itu. ya gila hormat. Jadi kalau misalnya dia nggak mau antri nggak boleh antri. Masuk pengen gratis, Iya. apa-apa pengen tinggal naik, tinggal turun, nggak usah bayar. Penyakit jiwa dan ini adalah korupsi yang tidak disadari. Iya, Ini jenis korupsi juga, banyak yang terjadi penyakit seperti juga ini. ini. Menurut Marsha gimana? Setuju nggak dengan orang-orang birokrat itu yang mempergunakan fasilitas negara untuk kepentingannya pribadi ya? Bukan. Kalau aku sih ya jelas nggak setuju ya. Maksudnya kan sekarang teknologi juga udah canggih, udah bisa browsing di mana-mana gitu. Iya. Internet udah luas banget ya. Kenapa nggak cari sendiri gitu dari internet? Jadi gitu. nggak usah harus memakai Nggak harus, iya, jasa-jasa ngapain mereka gitu, gitu. ya kan? Oh. Untuk menghindari hal itu kan, ngapain gitu? Mendingan kita cari sendiri di internet kan bisa. Jadi kamu nggak setuju ya? Ya, Selama enggak. masih bisa sendiri, justru Iya. supaya orang dihormati itu justru dengan seperti itu kan ngerasa dia
ada fasilitas lah. Kenapa nggak dipergunakan aja gitu kan, walaupun untuk kepentingan pribadi. Ya tapi itu kan milik negara, maksudnya ya kalau memang kita mau untuk kebutuhan pribadi kita ya kita harus dari pribadi kita juga, jangan memanfaatkan fasilitas yang ada dong, apalagi dari negara. Bayarnya misalnya sekarang saya perlu untuk kendaraan, untuk hotel, dia pakai duitnya dia sendiri sebenarnya. Tapi kan bisa browsing ya tadi ya. Iya makanya bisa kan udah canggih banget gitu. Kalau menurut saya nggak apa-apa Pak, selama dia belum pensiun. Hah? Lah gimana sih? Karena kalau hidup udah dia pensiun memang nggak masih bisa. punya negara Pak. Ini kan pribadi, dia pakai fasilitas negara. Nggak apa-apa, dia masih ngejabat kok Pak. Iya, Meng, tapi kan beda, Kalau dia Meng. umpamanya Beda, tiba-tiba nggak pakai pelayanan itu, tiba-tiba sakit, malah dia tidak bisa mengerjakan tugas negara Pak. Oh, bukan beda itu lagi dong. alasan. Itu alasan. Saudara siapa? Itu baru alasan. Pak, dia nggak tahu, nggak ngerti Aduh, saya. nggak tahu. Nggak ngerti saya. Ini, Bapak Meng. siapa? Saya nggak ngerti juga. Dia nggak tahu. Meng jangan ditanya, dia orang nggak ngerti. Dia kehilangan identitasnya. Mas Meng, maksudnya kalau memang itu urusan dinas, urusan negara, itu fasilitas memang untuk melakukan tugas-tugas itu, tapi selama itu pribadi, jangan pakai fasilitas negara. Itu yang dong. terkenal dengan Abidin itu, Nah. atas biaya dinas. Umpamanya saya bupati, Iya. saya mau jalan-jalan. Ya, pada urusan pribadi nih Pak, saya cuma mau jalan-jalan dengan keluarga saya. Iya. Saya harus menggunakan fasilitas saya belum berhenti. Karena kalau umpamanya saya pakai kendaraan umum umpamanya, besok terlambat saya ke kantor. Bapak nyariin saya, kok nggak ada bupati ini hari Senin? Ya, itu kan namanya ada bupati. mobil pribadi. Pakai mobil pribadi. Bisa, tapi kan perlengkapannya seperti yang lain-lainnya Pak, itu harus ditunjang dengan punya negara. Kadang-kadang memang ada bergesekan ya, tetapi kalau misalnya itu tidak terlalu fasilitas yang masih melengkapi dia sih kadang-kadang ya tidak terlalu merugikan. Tetapi kalau udah berhubungan dengan, kan itu ada batas, maksudnya dia mempergunakan kepentingan di ada tamu aja, ada uang rumah tangga namanya Pak. Bapak namu ke rumah saya, Oh iya beda kopi lagi, itu ya pakai betul. duit negara. Iya, iya. Padahal Bapak nggak ada urusan dengan negara, Bapak cuma main. Bapak teman saya SMA, Bapak teman saya mijit, datang. Tapi kan tetap Pak. Sebenarnya nggak ada masalah Pak. Kalau masih pejabat itu kan biasanya capek ya kan. Orang-orang yang terhormat itu lelah gitu loh. Jadi Tapi kan digaji, fasilitasnya banyak. Justru nggak apa-apa. Benar kata calon tong itu kop surat itu menurut saya nggak ada masalah Pak, dipakai sembarangan, dikirim-kirim itu nggak apa-apa selama pakai kop surat. Yang nggak boleh itu kopnya dia sembarangan Pak. Kalau dia ngekop tapi di sini lagi rapat sidang. Bekam ya maksudnya kop, bekam. Kop Iya. itu nggak boleh Pak. Dul, iya. maksud saya nggak gitu, Dul. Nah kan di kop Pak. Wah, dia nggak ngerti siapa dia. Wah, Dia nggak ngerti. Nggak ngerti dia. Tapi tanpa disadari, kadang-kadang atau kita mempergunakan fasilitas-fasilitas karena kita kenal sama orang dalam, kita juga pengen cepet kan. Misalnya mengurus imigrasi, misalnya untuk ngurus paspor misalnya. Kan kita kalau ada orang dalam kan lebih cepat lebih baik sebenarnya. Ya. Nah yang kayak begitu-gitu ini Anda setuju nggak dengan hal seperti ini? Kalau Marsha setuju nggak? Ya mau aja orang selama ini aman-aman aja kok, maksudnya nggak ada. Batasannya seperti apa sih selama masih maksudnya kita boleh mempergunakan hal tersebut yang batasannya seperti apa? Ya yang wajar-wajar aja kayak misalnya contoh mau bikin SIM. Kan kalau bikin SIM 1 hari tuh pasti rame banget kan. Kalau misalnya ada kenalan orang dalam lebih gampang kalau misalnya lebih cepet. Kalau Jadi kita nggak punya usah kenalan. ngantri gitu. Kalau kenal orang dalam gitu kan lebih cepet. Lagian selama ini juga nggak pernah dikasih sanksi kok. Jadi ya kenapa mesti Boleh-boleh takut? aja Jadi boleh-boleh ya. aja kan. SIM, Sah-sah terus aja apa kok, lagi nggak pernah yang- dipermasalahin gitu. Terus apalagi SIM, KTP? SIM, KTP kebetulan aku jauh di Jauh. Tangerang. Oh, kamu di Tangerang? Iya. Tangerang, nah lurahnya Tangsel. ada Jadi di Jauh Banyuwangi. Enggak dong, Meng. Enggak, ini jauh. Enggak, dia Enggak, di Afrika. tinggalnya di Meng, Tangerang. lu kena lagi lu, Meng. Di mana Lu di kena Tangerang ini di lagi. Bintang? Di mana? Suka bingung deh. Marsha di mana? Tandai kau Enggak mesti di daerah aku Di itu tuh Tangerang. sepi gitu. Jadi Di mana? Di cepet. Jadi nggak ngantri bikin KTP. Nggak ngantri. Orang di KTP-nya, orang di daerahnya dia aja kalau Jangan-jangan bikin. saya RT-nya. Katanya bapak saya. Bukan, emang enak. Anakku? Maksudnya bukan gitu. Jadi drama maksudnya gini. bukan gitu. Coba jelasin Enggak gimana. dia tuh papa aku, kamu jangan gitu dong. Lu itu bapak beneran. Iya. Lucu.
Berarti Bapak nggak bisa. Kenapa? Ya masa orang tua makan anak? Ya siapa yang ah. Vega, gimana Ga menurut kamu? Ah kayak gitu-gitu mah gak masalah kan. Gak masalah? Banyak kok. Contohnya misalnya bikin KTP. Kalau misalnya resmi gitu ya bikin KTP kita kan harus fotonya serius. Kemarin saya bikin KTP karena ada kenalan. Saya boleh kelihatan gigi. Emang boleh Ya ya? sama aku juga. Iya boleh. Boleh ya? Sekarang harus kok, Boleh. harus. Hah? Biar Harus cantik. harus senyum katanya. Senyum. Paspor juga begitu Pak, jangan kan biasa diem aja Pak. Iya, cemberut gitu. Sekarang harus senyum, harus. Emang nggak disuruh Pak. Biar ramah Kalau mungkin saya ya. kan bikin gituan nggak ada kenalan orang dalam, tapi saya nyogok Pak. Itu lebih. Enggak lah. Lebih sadis. Kalau orang dalam tuh berarti kena. Iya. Kalau nyogok kan nggak kenal juga bisa. Iya bisa, benar. Saya kayak KTP, Iya. lama saya sogok lurahnya, gampar Pak. Sogok pakai apa? Enggak lah. Oh, pakai duit. Kalau sogok gimana? Ya pakai galah ya iyalah dia marah. Ya itu mah beda persoalan. Kalau orang dalam itu kan maksudnya mungkin bagi si orang dalam itu sendiri. Karena misalnya gini tetangga dia misalnya bikin SIM. Kalau bikin SIM sendiri kan sesuai prosedurnya kan agak lama tuh kan. nggak boleh. Belum lagi kita misalnya udah jago aja kena sedikit tanda apa parkir misalnya kena kita nggak lulus. Sedangkan misalnya kita memang harus buru-buru bawa kendaraan misalnya untuk bekerja atau lain-lain. Jadi sebenarnya kalau misalnya minta tolong sama orang dalam, misalnya orang dalamnya tetangga, ya pasti juga dia juga mau lah nolongin tetangganya. Pasti kan itu mikirnya ya apa sih yang bisa dibantu. Bukannya maksudnya bukannya karena kenal orang dalam lalu didahulukan ya nggak apa-apa lah. Nah itulah Pak. Ya orang nggak pernah dihukum juga kan. Mental seperti itu yang harusnya di... Enggak, kadang-kadang bukan dari Hilangkan. kitanya aja, Cak. Dari dalam juga suka bikin lama. Tuh. Akhirnya ada sesuatu, baru dicepetin. Nah itu Kayak saya termasuk. bikin SIM nih Pak, lulus. Udah lulus, diusir saya Pak. Oh diusir? Saya coret-coretan. Masa lu lulus SIM aja coret-coretan? Ah, itu kan kalau lulus SMA gitu. Ya jadi kayak gitu sih Kang, sebetulnya itu udah banyak lah kita lihat keseharian. Bohong kalau misalnya Emang ada kayak contohnya? gitu-gitu. Ada contohnya. Aku punya contoh, ini dia namanya memanfaatkan nama besar, Nama orang, besar orang tuanya. tuanya. Kita lihat ya, ini dia. Bang, bakso satu. Saya juga bang. Makan di sini apa dibungkus? Dibungkus. Bungkus. Iya. Ya. Sini. Main lari aja. Bayar dulu. Emang abang nggak tahu anak siapa? Emang anak siapa ya? Anak Komeng. Komeng. Iya. Komeng yang artis itu. Iya. Yang pelawak itu. Ah. Tapi tetap aja bayar. Enak aja. Bayar. Lah. Enggak. Ada apa sih? Ini dua nih bikin masalah terus. Kemarin tukang baja lompetin bajanya di sendal emak lo. Sekarang masalah lagi nih tukang bakso. Kenapa dia Bang? Ini Bang Komeng. Anaknya mesen bakso. Cuma nggak mau bayar. Oh, tenang. Nanti saya urusin itu sih ya. Iya deh. Tenang dulu. Sekarang pulang ya. Iya. Jangan bilang lagi sama tetangga. Iya. Ntar pada minta bakso sama gue. Iya. Sana pulang. Ya. Tolong saya bikinin ketopraknya tuh. Toprak bakso. Bakso ini. Oh bakso. Iya bakso. Toprak dari mana? Ya orang nggak tahu. Tahu harus bilang anak. Abang pagi kalau sarapan mah genteng mau marah-marah mulu perasaan. Anak kan semua pada beli. Iya, semuanya tuh pada beli. Pada mahal lagi semuanya. Pakai toge Bang. Toge. Nah, togenya yang lempeng-lempeng ah. Ya, toge emang belok semua bentuknya. Ini tuh. Hah? Belok semua bentuk itu toge, nggak ada yang lempeng. Nggak bisa apa disuruh lempengin. Ya kagak bisa emang dari sononya. Iya, gitu. Rame juga ya yang makan ya. Ya alhamdulillah Bang, ya namanya di sini kan pinggir jalan makan. aja. Hah? Ini makan apa nikah nih berdua aja. Lagi makan Bang. Lu juga no cicak nikah no di atas. Mana Cak? Oh iya. Ya begitu Bang emang keadaannya. Aduh. Bener-bener nih, anak sama bapak sama aja. Rugi deh gue, mana yang ada yang bayar. Ini maksudnya memanfaatkannya gimana itu? Itu sih yang video tadi bukan memanfaatkan ya, Nah. tapi lebih ke maling kayaknya ya. Lebih
ke tindakan kriminal. Iya kriminal, bukan kenakalan anak-anak. Yang tadi itu sebenarnya bukan masalah pemanfaatan orang tua sebenarnya, tetapi akalnya orang tua dipakai oleh anaknya. Kalau menurut Marsha gimana? Ya Pak, yang lain ngapain Pak? Duduk dulu dong, Ya, ya. duduk dulu. Nanti aja deh, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK Mengatasi Masalah Tanpa Solusi. Jadi fenomena ini sebenarnya sudah terjadi juga ketika pemilu waktu dulu ada beberapa yang mendompleng orang-orang yang memang sudah terkenal ya. Ini contoh-contohnya kita langsung lihat aja ya bersama-sama. Ada calon anggota DPRD Provinsi itu dapilnya Kota Bogor nomor dia turunan ke-12 dari Mbah Dipa. Prabu Siliwangi turunan ke-10 Raden Syarif Hidayatullah. Dia tuh semuanya turunan jadi enak. Kalau jalan nggak pernah ngegoes karena turunan semua dia. Nggak ada tanjakannya. Ini berarti dia ini adalah salah satu yang mewakili teman-teman dari downhill mungkin. Karena turunan semua kalau downhill. Oh iya iya. Selanjutnya kita lihat lagi bapaknya. Ini anak mana Pak? Sintial, anaknya karena yang terkenal anaknya, bapaknya nggak terlalu terkenal. Bukan anaknya ini Pak. Persis tapi Meng. Anaknya nggak kumisan. Kan perempuan. Perempuan Isdalia kumisan. Dia kan nggak brewokan. Masa Isdalia suruh brewokan? Satu lagi nih, Haji Egi Masadia. Dia mempergunakan figur dari Superman. Superman. Tetapi sebenarnya bukan karena dia ini kreatif menurut saya. Karena apa? Yang dipergunakan ininya adalah hurufnya 5. Iya. Jadi huruf S. Gimana kalau menurut Dimas melihat ini Mas? Ya boleh-boleh aja Pak sebenarnya. Nah. Karena kan kalau misalnya mengasih lihat gitu, anak saya misalnya udah jadi bintang, Iya, misalnya anak saya betul. hebat. Iya. Jadi dia berhasil mendidik anaknya jadi hebat. Iya, gitu. ada hubungannya berarti kan? Ada hubungannya, jadi Ah. nanti rakyat juga dididik semua jadi artis Pak. Gitu. Kalau dia jadi caleg semua daerah pilihan dia artis Bisa semua. jadi menjadi artis walaupun Artis nggak semua. Gitu, benar. Nggak semua dong. Kalau kali. misalnya tadi Superman itu semua daerah pilihannya dia berarti jadi superhero semua. Gitu. Kalau tadi dari seorang bijak bestari yang berasal dari Garut yang bernama Raden Acep Basa Surapraja, Iya, dia betul. berkata dalam bahasa Sunda. Kali ini dia pernah berpesan kepada saya dalam bahasa Belanda. Sebelum beliau meninggal dia memberi saya petuah-petuah. Zelfvertrouwen is the best outfit. Dia bilang self-confidence is the best outfit. Orang-orang yang pakai orang lain untuk memperkenalkan Mencapai, dirinya, ya. mengkampanyekan dirinya, mempropagandakan dirinya Mencapai adalah tujuannya. orang yang tidak percaya diri. Kalau dia percaya diri, dia nggak butuh semua itu. Karena kaki saya bilang percaya diri adalah pakaian yang terbaik. Akhirnya karena percaya diri nggak perlu embel-embel siapa-siapapun. Tapi dari tadi Bapak pakai Raden-Raden itu terus Pak. Bapak kelihatan nggak percaya diri. Kenapa nggak petuah-petuah Bapak sendiri yang diutarakan di ILK ini? Nah mungkin dia sering nonton Unyil Pak. Jadi menggunakan Raden-Raden. Pak Raden itu. Jadi sejarah kita hadir di sini karena ada orang-orang lampau yang memperjuangkan yang namanya sejarah itu berlaku. Karena kita bisa seperti ini karena ada orang-orang yang berjuang. Jadi kadang-kadang menurut saya bukan hanya mendompleng nama besar atau apa. Kadang-kadang pakaian juga Pak. Kita mau diundang resepsi kadang-kadang Iya. kalau pakaian kita biasa kita nggak boleh masuk Pak. Suka tidak di ini ya, tidak dihormati. Betul Pak. Akhirnya kita pakaian bagus. Jadi ternyata yang diundang bukan kitanya, pakaiannya kalau Pakaiannya. kata Kabayan. Iya benar. Jangan Pak. Padahal pakaian itu bukan pakaian kita Pak. Iya. Seperti Roma Irama mengatakan, bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan. Nah itu ada tuh Pak. Iya. Iya. Ngomong Iya benar. nyanyi. Kalau kita ngelihat tidak semuanya seperti itu. Contoh banyak juga orang-orang yang mengakui dan tidak memakai fasilitas atau tidak memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang memang sebenarnya bisa juga menjadi pemanfaatannya. Ada yang begitu Kang? Ada. Zaman sekarang ada yang begitu. Contohnya misalnya dengan tidak malu-malu seorang Aurel. Aurel itu ikutan paket C. Enggak, kalau itu sih memang bukan fasilitas. Kalau memang dia Sudah seharusnya. ngikut seperti itu, Iya wajar. maksudnya tapi dia mengakui gitu nggak harus Kenapa harus malu-malu. malu? Nggak usah harus malu. Iya, Enggak, harus. memang itu sewajarnya Pak. Walaupun pakai nama orang tua ya tetap homeschooling harus ikut paket-paket itu. Iya Iya. benar, kecuali pas ujian dia tulis nama bapaknya. Nah itu Aku nggak kan boleh ada Pak. memang. Bapak salah ngasih contoh nih. Bapak jangan main-main sama saya ya. Ya kalau gitu saya ganti Saya nih. lama Pak di dinas pendidikan. Iya iya, kalau gitu ganti nih. Ini misalnya
Anak-anaknya Pak Jokowi, anak-anaknya Pak Jokowi tidak mempergunakan fasilitas-fasilitas negara. Setuju tapi kalau misalnya Marsha? Setuju banget. Tuh. Sesuai dengan kemampuannya dia. Memanfaatkan fasilitas orang tua. Iya. Seperti saya tidak pernah selalu memanfaatkan fasilitas orang tua saya, Pak. Dari kecil saya tidak pernah menggunakan itu. Maksudnya gimana? Emang punya fasilitas apa yang bisa dipergunakan? Bapak saya supir ambulan jenazah, Pak. Terus lu mau jalan-jalan pakai supir ambulan gitu? Mau pakai ambulan terus ngapel? Nih, Meng, lu pacaran nih, Meng. Wah, ngapel lu pakai mobil. Wah, ambulan. Apa enggak langsung pingsan bapaknya di sono? Meng. Justru saya kan bisa aja menutup tulisan itu, Pak, kalau memang saya niat ke situ. Bukan masalah Atau tulisan. jadi kan pacarannya kelihatan. tidak bisa terlalu jauh karena akan selalu ingat kematian, Pak. Meng, kalau gitu juga sama. Bapak gua juga dulu supir tinja. Nggak pernah gua pakai apel ke sana. Lu satu RT bau semua. Tetapi ketika mereka tidak mempergunakan fasilitas tersebut, malah dianggap bahwa ini adalah sebuah pencitraan. Itu yang kadang-kadang suka menyesakan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita tidak istiqomah, itu justru akan tergoda itu, terganggu dengan masalah-masalah seperti Bapak itu. ngomong merek kain apa merek baju koko? Ini, jadi kalau kitanya tidak lurus, kita sulit juga. Kadang-kadang kita juga suka tergoda, malah kita menjadi marah, malah jadi tidak efektif. Kalau gitu waktunya Kang Maman, silakan, Notulen. 6 panelis rupanya sepakat mengingatkan. Apa iya pelajar SMA di Medan itu melakukannya seorang diri dan teramat layak untuk dibully sedemikian hingga hebatnya di berbagai media? Bukankah hampir semua di antara kita juga kerap melakukannya diam-diam bahkan secara terang-terangan? Berlindung di balik nama besar dan jabatan orang tua, kerabat, warna jaket, sampai stiker yang kita tempelkan di kendaraan untuk membuat gentar dan menakut-nakuti aparat dan orang lain. Kesalahan memang tak boleh dibiarkan, tetapi lebih dari itu mari berintrospeksi. Bukankah mengaku-ngakunya pelajar di Medan itu semata mengimitasi, menjiplak kelakuan kita para orang tua yang kerap memberi contoh, mengaku-ngaku untuk mendapatkan berbagai kemudahan dan menghindari sanksi atas kesalahan yang diperbuat. Terlepas dari itu, mari menyadari kita sebenarnya semuanya adalah bintang jika bisa menerangi sekeliling. Teruslah menjadi bintang. Jangan mau berlindung di balik bintang, karena itu berarti kamu bukan lagi seorang bintang. Dan senjata terindah itu bukan mengaku besar seraya mengecilkan orang lain. Senjata terindah adalah mengalahlah hingga tak seorang pun bisa mengalahkanmu, merendahlah hingga tak seorang pun mampu merendahkanmu. Daripada mendongak angkuh menatap silau matahari, lebih baik bersujud. Karena itu cara terindah berbisik rapat ke arah bumi, tetapi didengar oleh penghuni langit. Terima kasih Kang Maman.